Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami terus mengingatkan Anda untuk terus menjaga dan disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan dalam rangka untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Dan saudara, kali ini Dialog 21 hadir bersama dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Mungkin di antara Anda semua banyak yang belum tahu apa itu Kotaku. Kotaku sendiri merupakan salah satu upaya untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan target penanganan kumuh sebanyak 10.855 hektar. Nah, selain lokasi kumuh, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terdapat lokasi Cash for Work yang tersebar di 30 kelurahan dan desa, dan lokasi livelihood yang tersebar di 3 kelurahan dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain kegiatan skala lingkungan, ada juga kegiatan yang dilaksanakan melalui skala kawasan, seperti di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2019, di Kabupaten Bangka pada tahun 2020, dan juga di Kabupaten Belitung pada tahun 2021. Dan untuk itulah informasi ini tentu saja harus terinformasikan, harus tersosialisasikan secara utuh kepada masyarakat secara umum. Karena itulah pada Dialog 21 kali ini kami mengangkat tema penanganan perumahan kumuh melalui intervensi kegiatan skala kawasan. Dan saat ini sudah hadir 3 orang narasumber istimewa yang kami hadirkan, dan saat ini kami berdialog di rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Untuk itu sang tuan rumah kita perkenalkan Bapak Dr. Maulan Akhlil. Pak Maulen, Pak ya saya panggil, apa kabarnya Pak? Assalamualaikum, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga hadir Ibu Era Puspita ST, Kasih Pelaksana Wilayah 2 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bu Era, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan terakhir, Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Wilayah Permukiman Kota Pangkal Pinang, Bapak Migo. Pak Migo, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, baik. Ketiga narasumber sudah hadir di sini, tapi sebelum kita berbincang dengan tamu kita akan memperlihatkan kepada Anda, pemirsa TVRI, tentang bagaimana pelaksanaan program Kotaku, khususnya di Kota Pangkal Pinang, melalui video berikut ini. Ya, saudara, tadi Anda sudah melihat bagaimana pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Pangkal Pinang khususnya yang sudah dilaksanakan, dan kita akan langsung berbincang
dalam dialog 21 kali ini pertama dengan Ibu Era. Saya ingin ke Ibu Era dulu selaku Kasih Pelaksana Wilayah 2 Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Bangka Belitung. Ini sebetulnya apa sih Bu yang melatar belakangi penanganan kumuh khususnya di Kota Pangkal Pinang, Bu Era? Baik Pak, terima kasih. Kami akan mencoba menjelaskan secara rinci Pak ya terkait dengan apa yang melatar belakangi kumuh di Kota Pangkal Pinang. Yang melatar belakangi kumuh di Kota Pangkal Pinang pertama di tahun 2014 Pak ya, kita punya baseline data nasional terkait dengan total luasan kumuh, dan saat itu Kota Pangkal Pinang ini ada 196,2 hektar kawasan kumuh sesuai dengan data baseline kita yang ada 38.000 secara nasional. Nah kemudian yang kedua, kita ada target RPJMN gitu Pak ya, di tahun 2015-2019 itu mungkin kita tidak asing lagi dengan kalimat 100 itu Pak ya, 100% ketersediaan air minum, 0% kumuh sama 100% sanitasi layak gitu. Nah dari kedua hal tersebutlah sehingga di tahun itu pemerintah Kota Pangkal Pinang menetapkan lokasi kumuh yang ada di kita, dan kita diharapkan bisa melakukan penuntasan kumuh di Kota Pangkal Pinang di lahan yang saya sebutkan tadi 196,2 hektar itu. Ini jumlah ataupun luasan ini apakah memang cukup besar? Anda melihat sehingga perlu diberi perhatian atau seperti apa? Iya Pak, karena kumuh ini kan penyebab segala sesuatunya menjadi tidak baik Pak ya. Kita bilang kumuh artinya di sini ada ketidakteraturan, ada prasarana dan sarana yang tidak memadai seperti itu Pak ya. Nah kondisi ini mengharuskan kita untuk melakukan upaya pencegahan tumbuh kembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Pangkal Pinang. Berarti ada potensi Bu, artinya wilayah kumuh yang misalnya 900-an tadi ini sehingga ada potensi untuk bisa menyebar begitu Bu ya? Iya, jadi kumuh ini bisa berkembang kalau kita tidak tangani. Nah makanya kita harus melakukan upaya pencegahan namanya Pak ya, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman ini. Nah pencegahan yang kita lakukan ini itu tadi Pak, upaya untuk mencegah tumbuh kembangnya perumahan dan permukiman kumuh. Termasuk mengeliminasi yang sudah ada. Iya, kemudian yang kedua kita peningkatan kualitas permukiman. Nah, ini di peningkatan ini kita berbicaranya terhadap ketidakteraturan bangunan, terhadap sarana prasarana, terhadap utilitas. Nah, ini kita tingkatkan gitu loh, kita perbaikin supaya masyarakat bisa hidup layak di tahun-tahun ke depan seperti itu Pak. Jadi mereka ada kenyamanan tempat bermukim seperti itu. Pertanyaannya, apa saja bentuk kegiatan ataupun intervensi yang pihak Anda lakukan untuk dapat melakukan pencegahan kawasan kumuh tersebut? Jadi karena apa saja intervensi yang kita lakukan, sebenarnya kita kembali kepada Undang-Undang 11 Pak ya, tahun 2011 itu terkait dengan perumahan dan permukiman kumuh. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP 14 tahun 2016 itu terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan permukiman kumuh. Kemudian diturunkan lagi kepada Permen 14 tahun 2018 pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nah, dari amanat-amanat peraturan yang kita punya sehingga kita dari Kementerian PUPR Pak menurunkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Bapak tanyakan tadi terkait dengan intervensi. Pertama kita ada dana reguler Pak ya. Dana reguler ini di Satker yang dulunya Satker itu kita di tahun 2017 kita sudah melakukan intervensi di Opas Genas. Itu di Opas Genas Pak. 2 kelurahan maksudnya Bu? Di Kelurahan Opas Genas. Ini kita melakukan intervensi pembangunan tidak keluar dari 7 indikator kumuh Pak ya. Nah indikator kumuh itu ada 7, itu pertama ketidakteraturan bangunan, kemudian yang kedua itu jalan lingkungan Pak ya, kemudian yang ketiga itu drainase lingkungan, kemudian yang keempat itu penyediaan air minum Pak ya, yang kelima itu pengelolaan sanitasi, yang keenam di situ ada persampahan Pak ya.
Yang ketujuh ada proteksi kebakaran. Terakhir itu kita tambahin lagi dengan ruang terbuka seperti itu Pak. Nah, jadi intervensi yang kita lakukan di kawasan-kawasan ini tidak keluar dari 7 indikator kumuh tadi. Tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah melakukan intervensi ini pertama tahun 2017 itu di Kelurahan Pasar Padi Pasir Putih. Nah, itu kita intervensi di lahan seluas 25 hektar dan memang itu kewenangan kita. Jadi kan Undang-Undang 23 itu membagi kewenangan Pak. Jadi untuk yang pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ini kewenangannya di atas 15 hektar. Kemudian pemerintah provinsi 10 sampai 15 hektar. Kemudian pemerintah Kota Pangkal Pinang lah, karena kita berbicara Pangkal Pinang Pak ya, 0 sampai 10 lah. Itu menjadi kewenangannya pemerintah Kota Pangkal Pinang seperti itu. Nah, intervensi yang kita lakukan tadi pertama di Pasar Padi Pasir Putih ini anggarannya 9 miliar yang kita intervensi tadi Pak. Ada jalan lingkungan, ada drainase, ada jalan inspeksi gitu Pak ya, ada tempat pembuangan sampah, seperti ada IPAL komunal gitu Pak ya. Nah, jadi itu kita tidak keluar dari indikator kumuh itu yang sudah kita tanganin di 2 kelurahan itu. Kemudian di tahun 2018 kita ada intervensi tadi 2018 yang Pasar Padi sama Pasir Putih. Ini sudah exit program Ibu? Sudah Exit program. Selesai kita bangun. Kemudian di tahun 2018 kita intervensi di Opas Genas. Di Opas Genas di Opas Genas kita 2017 Pak ya, intervensi kegiatannya tadi sama, tidak keluar dari indikator kumuh dengan anggaran 5 miliar. Nah, kemudian di tahun 2019 kita mengalokasikan kembali dana di Opas Genas ini 12,5 miliar. Untuk Opas Genas yang tadinya belum terselesaikan. Jadi ini kan kalau jalannya kan ada sekitar 1,2 kilo, 1,3 kilo. Nah, ini di tahun 2017 itu ada sekitar 700. Di tahun 2019 500-an sekian Mas. Jadi kita sudah melakukan intervensi di Kota Pangkal Pinang di tahun 2017, 18, 19 kurang lebih itu sekitar 27 miliar, belum lagi ditambah dengan pendanaan APBN yang lain. Nah, kita ada juga di sini kegiatan dari bersumber dari dana APBN juga di kotaku, tapi dia menangani skala lingkungan Pak. Jadi yang membedakan antara skala lingkungan dengan skala kawasan tadi, kalau kita berbicara kawasan, dia konferensi Pak, semua kita tangani 7 tadi. Gitu. Tapi kalau kita berbicara skala lingkungan, belum tentu 7 tadi yang kita tangani, mungkin hanya drainase saja, mungkin atau yang lain itu seperti. Baik, kita akan jeda dulu. Nanti saya akan tanyakan bagaimana hasil intervensi dari 2 kelurahan ini Bu ya. Sebelum nanti juga saya akan bertanya kepada Pak Wali Kota dan juga Pak Kepala Dinas. Dan saudara jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali, tetaplah di Dialog 21. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21 dan kita akan kembali membahas tentang upaya penanganan kota kumuh di Kota Pangkal Pinang. Saya ingin langsung ke sang kepala daerah, ini Bapak Molen, Pak Wali Kota.
Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Era tentang bagaimana upaya mereka melalui intervensi yang sudah dilakukan untuk dapat melakukan pembenahan dan juga pencegahan tumbuh kembangnya wilayah kumuh di Kota Pangkal Pinang. Tentu ini harus ada dukungan dan akan ada kolaborasi begitu Bu ya. Ini sangat penting dari pemerintah kota untuk dapat mendukung bagaimana kebijakan pemerintah kota untuk dapat mendukung pemerintah pusat begitu Pak dalam rangka penanganan wilayah kumuh. Nah, seperti apa di Kota Pangkal Pinang? Ya, bermula dari konsep bahwa yang namanya kota itu jumlah masyarakatnya akan terus bertambah. Jadi ini bercerita sedikit di saat saya menjadi wali kota Pangkal Pinang, di mana jumlah penduduknya sekitar 200 ribuan orang, yang sekarang hampir mencapai 219 ribuan orang. 2,5 tahun saya menjadi wali kota Pangkal Pinang, artinya masyarakat di kota Pangkal Pinang terus bertambah dengan segala bentuk heterogen masyarakatnya yang ada di kota Pangkal Pinang. Tentunya imbasnya banyak sekali, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang. Pertumbuhan ekonomi melambat, tingkat kemiskinan bertambah, tingkat pengangguran bertambah, yang sekarang masyarakat berjuang untuk berjibaku bagaimana dia memenuhi kebutuhan pokoknya dulu. Makan, minum, sekolah, kesehatan, itu menjadi yang utama bagi mereka. Sehingga untuk rumah secara fisik mereka tentunya bukan mengabaikan, tetapi karena memang memprioritaskan untuk yang pokok dulu. Nah, dengan kondisi seperti itu, di Pangkal Pinang ini secara kita kan melihat kumuh itu ada 3, kalau ambil garis besarnya. Pertama secara fisiknya. Fisiknya dulu kita lihat bagaimana kondisi rumahnya, ya kan, bagaimana kondisi lingkungannya. Sudah tuh kita akan melihat sosial ekonomi budayanya, karena rumahnya seperti itu, karena kondisi ekonominya gimana, jadi mereka pola hidup mereka menjadi boleh dikatakan jorok, tidak tertata. Nah, terakhir imbas dari 2 ini efeknya ditimbulkan tentunya lingkungan menjadi padat, lingkungan menjadi crowded, nggak enak dilihat, kotor, jorok, segala macam. Nah, dengan kehadiran Kotaku ini, program Kotaku ini, yang merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, hadir di kota kami, sangat membantu. Sehingga sudah selayaknya kami sebagai pemerintah kota turut serta sebagai bentuk sinergitas kami dengan pusat dan provinsi. Pusat melakukan program untuk merapikan rumah misalnya. Kami mendorong bagaimana contohnya memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mendukung gerakan ini. Menjaga lingkungannya, misal termasuk ganti ruginya, tolong gratis dong, seperti itu. Hal-hal seperti itu. Dari anggaran kami juga, kami akan mensupport itu. Baik dari segi sanitasi, air minum, bagaimana kami sebagai pemerintah kota menganggarkan itu juga supaya program ini berjalan dengan baik. Saya rasa runtutnya seperti itu. Program Kotaku di Kota Pangkal Pinang sampai hari ini banyak manfaatnya. Kami sangat berterima kasih sekali, sehingga masyarakat kami yang tadinya karena kondisi seperti sekarang dan merupakan memang kota, urban orang kesini semakin banyak. Seperti Pak Ibu sampaikan tadi, ya 100 ya, 100 dari 100 untuk 100% PDAM-nya, airnya bagus, zeronya kumuh, dan 100-nya 100% lagi
terkait sanitasinya. Nah, program ini bagus dari pusat dan kami rasa sebagai pemerintah kota sangat mendukung itu. Oke, pertanyaannya begini Pak. Tadi kan sudah ada 7 indikator yang disampaikan oleh Bu Era begitu yang dilakukan intervensi-intervensi. Tapi kan ada hal-hal lain begitu yang juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tadi Bapak juga sudah menyampaikan tentang bagaimana ternyata kebiasaan dari masyarakat kita juga yang bisa mendukung terjadinya ataupun tumbuh kembangnya kawasan kumuh di Kota Pangkal Pinang. Nah, ini bagaimana upaya konkret Anda melakukan pendekatan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendukung untuk dapat menghilangkan kawasan kumuh begitu? Ya. Jadi membangun infrastruktur mungkin akan lebih mudah bagi saya dalam membangun Kota Pangkal Pinang ini. Tetapi kultur ini yang berat. Oleh sebab itu, jargon saya awal dulu, struktur merubah kultur. Bagaimana struktur kita buat agar merubah kultur masyarakat kita. Ini strukturnya dibangun oleh Kotaku, kita bantu dengan juga program-program struktur yang ada, infrastruktur yang ada, sehingga kultur masyarakat itu berubah. Saya punya program Satgas Smile. Satgas Smile ini adalah orang-orang yang kita rekrut dengan kita beri masing-masing kelurahan itu 2 mobil sampah yang kita cat warna pink. Orang dulu awal bertanya, kok warna pink nggak warna kuning? Nah, ayo kita bandingkan. Seandainya ada mobil sampah, satu warna pink dan satunya warna kuning. Secara psikologis kita akan lebih menjaga warna yang mana? Saya rasa warna pink akan lebih kita sukai dan akan kita jaga kebersihannya. Beda dengan warna kuning yang di dalam otak kita, mindset kita bahwa kuning itu udah sampah. Sehingga kalau sudah kita membuang sampah pakai mobil warna kuning, orang malas untuk mencuci. Tapi kalau warna pink, orang akan lebih sayang, mereka akan lebih sayang menjaga itu. Nah, ini salah satu yang saya lakukan, bagaimana Satgas Smile kami membersihkan setiap kampung-kampung itu dengan Satgas Smile namanya senyum. Jadi anggap saja ini anugerah bukan musibah sampah ini. Anggap saja dalam membuang sampah ini sesuatu hal yang bukan yang ditakutkan tetapi merupakan teman kita. Ayo kita bersih-bersih yuk gitu. Nah, ini salah satu dukungan kami terhadap bagaimana kami membentuk kota ini menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman, lebih homey untuk kami-kami yang tinggal di Kota Pangkal Pinang. Gitu. Untuk lebih nyaman begitu. Ya, oke, baik. Bu Era, tadi untuk di 2 kelurahan begitu, Bu ya, yang sudah dilakukan intervensi skala kawasan di Genas dan juga di Opas Indah begitu. Nah, ini untuk sampai dengan sejauh ini bagaimana hasil yang sudah diperoleh? Iya. Untuk Opas Genas ini sejauh ini yang kami lakukan intervensi sudah cukup Pak ya. Sudah cukup, sudah maksimal, tinggal ke depannya keberlanjutannya, iya. Yang kami lakukan intervensi sudah dari mulai mengarahkan keteraturan bangunan, yang tadinya sebelum kita bangun ya Pak Wali ya, itu kan bangunannya itu ada menghadap kanan, ada menghadap kiri, ada menghadap depan, ada menghadap belakang gitu Pak ya. Nah, sekarang dengan adanya akses jalan yang kita bangun, sebagian besar sudah menghadap ke jalan seperti itu. Nah, kemudian kita dengan akses yang kita bangun ini yang tadinya mobil sampah tidak bisa masuk, sekarang mobil sampah sudah bisa masuk. Kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada kebakaran misalnya seperti itu Pak ya, saat ini kita sudah menyiapkan tadi akses jalannya sehingga mobil kebakaran bisa masuk. Ataupun musibah-musibah lain misalnya ada kematian, ada yang sakit, ambulan bisa masuk. Kalau dulu kan nggak bisa Pak, jangankan ambulan, nginjakkan kaki aja kita mohon maaf ngangkat-ngangkat kaki gitu Pak ya, saking joroknya gitu. Nah, alhamdulillah dengan intervensi yang sudah kita lakukan di 2 tahun ini, itu sudah bisa memberikan kenyamanan kepada warga yang bermukim di Opas Genas ini. Nah, kemudian kami tambahkan lagi Pak di situ, ada 1 item ruang terbuka. Yang tadinya anak-anak bermainnya ke jalan, main ke tempat kotor, Pak, sekarang dengan adanya ruang terbuka publik yang kita buat di situ, yang kita bangun, anak-anak sudah olahraga pagi di sana, sudah main bulu tangkis di sana, gitu Pak ya. Jadi
manfaatnya untuk masyarakat OPAS itu sendiri luar biasa Pak menurut kami, tinggal kita pikirkan bagaimana keberlanjutan agar yang tadinya kumuh menjadi tidak kumuh, jangan sampai menjadi kumuh kembali seperti itu Pak. Oke, saya ingin langsung ke Bapak Kepala Dinas Perumahan dan juga Permukiman Kota Pangkal Pinang. Ini terkait dengan bagaimana konsep pengembangan wilayah di 2 kelurahan yang dilakukan intervensi oleh BPPW begitu Pak ya. Nah, ini bagaimana konsep yang sudah Bapak rencanakan sampai dengan saat ini untuk dapat mendukung program tersebut? Baik, untuk progres perencanaan Kampung Senyum ini sesuai target, ya. Ini direncanakan oleh tim kreatif Wali Kota, kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini sudah sesuai target. Nanti di Kampung Senyum itu sendiri, ini akan kita buat kondisinya nyaman. Jadi ini ide Kampung Senyum ini dari Pak Wali Kota Pangkal Pinang, ini menugaskan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkannya. Insya Allah pada tahun ini akan terwujud. Sedangkan tagline Senyum itu sendiri ini berasal dari visi misi Pak Wali Kota Pangkal Pinang 2018-2023, sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur. Jadi di OPAS Indah dan Genas ini kita buat lingkungannya, kita buat kondisinya itu nyaman. Nyaman dulu. Kenapa kita buat nyaman? Ya supaya orang bisa hadir ke sana, bisa betah di sana. Karena nanti di sana kita buat destinasi wisata baru, tempat kuliner. Jadi kita buat kondisinya nyaman dulu. Makanya kita buat Kampung Senyum. Bagaimana kita buat nyaman? Ya tentu kondisinya kita intervensi. Misal di sana nanti tadi kata Bu Era sudah ada taman permainan anak-anak, nanti kita perbaiki lagi. Kemudian juga taman, baik itu vertikal maupun horizontal. Kemudian nanti ada mural di sana. Mural nanti kita cat warna-warni di sana, baik atap rumahnya maupun jalan inspeksi yang sudah dibangun nanti 3 dimensi, sehingga nanti bisa masyarakat Pangkal Pinang dan luar Pangkal Pinang ini bersuah foto. Biasanya seperti itu. Sehingga ketika kondisi sudah nyaman, kemudian orang nyaman, kemudian sudah banyak datang ke sana, ini tentu berimbas kepada peluang bagi UMKM yang berada di sana. Nanti ada misalnya yang di sana kerajinan tangan, kemudian makanan, karena di sana ada kuliner. Jadi mereka berpeluang itu, dan tentu ini akan harapan kita meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Dengan taraf hidup yang meningkat, ini tentu salah satu potensi untuk menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kumuh baru atau kembali kumuh. Karena OPAS Indah dan Genas ini barusan keluar dari kawasan kumuh di Pangkal Pinang. Nah, dengan kondisi perekonomian yang baik, taraf hidup yang baik, kemudian harapan kita sehingga terwujud yang namanya sejahtera, unggul, dan makmur. Sehingga secara keseluruhan Senyum itu terwujud, sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur di Kota Pangkal Pinang, terutama di OPAS Indah ini akan terwujud. Ya, program-program lanjutan yang tadi Bapak sampaikan tadi itu sudah mulai dilakukan begitu Pak? Jadi ini tahap perencanaan. Nanti di tahun ini akan kita bangun. Misalnya ada landmarknya, kemudian tadi ada taman vertikal maupun horizontal, kemudian jalan inspeksinya itu kita cat ya, cat 3 dimensi, serta atap-atap rumah yang masih masih kurang baik, nanti mungkin kita perbaiki lagi, kemudian kita cat dengan warna-warni. Jadi nanti kita buat kondisinya nyaman. Nanti ada jogging track di sana, kemudian ada tempat parkirnya yang luas sehingga tidak mengganggu lalu lintas di sana. Itu yang sudah kita lakukan, dan di tahun ini akan terwujud. Oke, baik. Kita akan kembali lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara, Dialog 21 akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Dialog 21.
terima kasih saudara masih tetap bersama kami di Dialog 21. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali Kota tentang bagaimana ternyata bukan hanya tentang bagaimana kita untuk dapat menata kawasan kumuh untuk menjadi tidak kumuh lagi. Harus ada program-program lanjutan yang juga dapat berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan juga bagaimana agar dapat dijadikan sebagai kawasan-kawasan yang bisa mendatangkan ataupun dijadikan sebagai lokasi wisata begitu. Dan ini tentu saja menjadi ide dan juga perencanaan yang sangat bagus sekali di Kota Pangkal Pinang untuk dapat bukan hanya mengeluarkan sebuah kawasan menjadi kawasan yang tidak kumuh lagi. Dan untuk itu tentu saya ingin bertanya lagi Pak Wali Kota tentang dalam waktu dekat ini apakah masih ada rencana-rencana yang lainnya yang Bapak rancang bersama dengan jajaran untuk dapat melakukan intervensi kegiatan skala kawasan begitu Pak di Kota Pangkal Pinang selain di 2 kelurahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Era? Ya mesti kita lakukan Pangkal Pinang. Pangkal Pinang balik ke yang saya ceritakan awal tadi. Di 2030 prediksinya 2030-2060 pertumbuhan kita itu mencapai 60 sampai 70% se-Indonesia ini, sehingga ada sekitar prediksinya 450 kota yang jumlah penduduknya akan mencapai 1 juta. Bahkan ada 20 kota yang akan menjadi penduduknya lebih dari 10 juta, megacity. Nah, Pangkal Pinang sebagai kota ini pasti juga akan menambah. Bayangkan dalam kurun waktu saya 2,5 tahun jadi wali kota ini, pertumbuhan masyarakat kita sudah mencapai 219 kurang lebih 19.000 orang dengan luas wilayah 118,41 km persegi yang kecil sekali. Nah, sekarang urban orang sekarang mempunyai daya tarik sendiri untuk stay di Pangkal Pinang. Itu salah satu mall besar kita kemarin, penjualan tingkat tertingginya adalah kasur. Kasur loh, ini jadi kasur, kenapa kasur? Saya jadi kok kasur, ternyata orang yang sudah mau migrasi pindah ke Pangkal Pinang itu semakin banyak setiap harinya. Mereka dari kabupaten sekitar, mereka malah kerja di kabupaten sekitar, tapi stay-nya di Pangkal Pinang dengan segala fasilitas yang ada. Nah, dengan seperti ini kondisinya, artinya Pangkal Pinang ini selalu dinamis untuk itu. Kalau tidak kita lakukan seperti itu tadi perubahan lah ya, perubahan yang harus kita lakukan. Kan pemimpin itu bukan kekuasaan, pemimpin itu perubahan. Perubahan mutlak dilakukan untuk mencapai seperti yang kita inginkan, terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera, nyaman, unggul dan makmur seperti saya tadi. Pro dan kontra pasti ada terkait pelaksanaan perubahan itu. Tapi risiko itu harus saya ambil. Sebagai pemimpin, kalau tidak ngambil risiko itu yang paling sial namanya. Sebagai pemimpin harus berani mengambil risiko, harus berani ngambil perubahan. Perubahan itu pasti dapat enemy, pasti dapat musuh. Ya pastilah, yang namanya perubahan pasti ada musuh itu. Woodrow Wilson menyampaikan bahwa kalau kita, if you want to make enemy, you can try change something. Jika kamu ingin mendapat musuh, mudah, buat aja perubahan sedikit, pasti sudah dapat musuh Anda. Nah, tapi kalau Anda tidak melaksanakan perubahan, itu namanya tidak akan maju-maju. Di zona yang nyaman terus, kapan mau majunya? Pangkal Pinang akan seperti ini terus, kapan mau dikenal orang? Setiap kali orang datang ke Pangkal Pinang, dulu sering datangnya malah ke Tanjung Pinang. Pangkal Pinang itu ini ya, apa Bang Kabel itu ya, si Ahok ya. Pangkal Pinang itu mana ya? Pangkal Pinang itu Laskar Pelangi ya. Nggak tahu orang Pangkal Pinang itu seperti apa. Maka dari awal dulu saya sampaikan, saya mencoba untuk leverage-nya, daya ungkitnya, ikonnya apa? Kota senyum, sejahtera, nyaman dan unggul. Dan kami buat itu jargon-jargon kita buat, nyaman kota kita, terang lampu kita, indah kota kita. Ini menjadi leverage, daya ungkit, daya tarik, value editnya untuk orang-orang mengenal Pangkal Pinang itu jauh lebih dalam lagi. Sekali datang, jangan kedua ketiga udah jerah, tapi sekali datang pengen 2-3 kali lagi untuk datang ke Pangkal Pinang. Nah, ini saya mencoba terus, bukan hanya dengan kotaku, dengan program kotaku ini, dengan program-program kami di bawah terus juga akan membangun Pangkal Pinang ini, membangun Pangkal Pinang ini dengan citra yang orang berkesan terasa pengen lagi dan pengen lagi seperti itu. Nah, selanjutnya nanti Pangkal Pinang ini kan barometernya, gerbangnya provinsi Bangka Belitung. Orang akan datang ke Bangka Belitung, pertama yang akan dilewati adalah Pangkal Pinang. Bagaimana kita mau dikenal Bangka Belitung kalau Pangkal Pinang saja ilfil duluan. Begitu nyampe ilfil, ada kok kayak gini sih kota Bangka. Orang taunya Bangka loh, bukan Pangkal Pinang, Bangka Belitung loh. Nah, oleh sebab itu
kolaborasi adalah solusi. Saya lihat itu jalan saya terus, kolaborasi adalah solusi. Mustahil 7 kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung ini ada satu saja yang terbelakang akan maju. Provinsi Bangka Belitung bohong itu. Kita hari 7 kabupaten kota ini harus maju semua, baru Bangka Belitung itu dikatakan oke punya. Nah, jadi dalam kesempatan yang baik ini juga program Kotaku ini saya berharap terus tetap konsisten, bukan hanya di kota, tetapi di kabupaten juga kawan-kawan dari Satker ya, Satker untuk membantu, karena ini kerjanya adalah bukan hanya satu titik bersih, tapi sekelilingnya juga itu tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, bantu kami dong. Yo, bukan hanya di kabupaten kota ini bukan hanya 2 kampung tadi, bukan hanya 2 kelurahan tadi, tapi masih banyak yang lain yang bisa kita berkontribusi. Kami siap mensupport, kami siap membantu, mendukung apa-apa, baik dari segi anggaran, baik edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat kami untuk mendukung juga program-program Kotaku ini. Saya harap program Kotaku ini akan terus berjalan agar kami Kota Pangkal Pinang semakin indah, nyaman di masyarakat. Iya, titik-titik mana lagi Pak yang kira-kira harus diberikan perhatian lebih untuk dapat berkolaborasi? Kita pakai klaster. Jadi ya. saya rasa gini Pak, klaster. Kalau kita terlalu naif menyampaikan bahwa ada loh kota di Pangkal Pinang ini yang paling jorok gitu, saya rasa nggak seperti itu. Jadi pembangunan itu kalau Pangkal Pinang ini hulur dan hilir, tinggal kita mengklasternya. Kotaku mau seperti apa, bentuknya seperti apa, skala prioritasnya seperti apa. Kan dalam program Kotaku ini mereka ada beberapa standar aturan yang harus mereka ikuti. Pertama, mereka akan merencanakan, ya kan, perencanaannya dulu. Sudah itu mereka sosialisasi, baru nanti mengimplementasinya, baru kemudian nanti ada evaluasinya. Mereka sudah tahu itu yang mana mereka lakukan. Kami sebagai pemerintah kota ya berharap sebanyak-banyaknya untuk membantu kami. Saya ke BPPW, kira-kira ada kawasan lagi yang akan dilakukan intervensi seperti apa Bu? Iya, jadi sebelum saya berbicara kawasan Pak ya, jadi saya kembali ke Opas Genas dulu ya. Jadi begini Pak Wali, terkait dengan intervensi yang sudah kami lakukan di Opas Genas, kami sangat berharap adanya 3 poin Pak Wali. Pertama ini pemeliharaan dan perbaikan gitu Pak ya, karena di 2017 kami sudah bangun dan saya sempat berkeliling Pak kemarin mencoba untuk melihat kondisi intervensi yang sudah kami lakukan. Nah ini sudah mulai kita perlukan adanya pemeliharaan dan perbaikan. Baik dari hal kecil lah Pak ya, railing itu kan catnya udah pada buram gitu, terus ada sebagian beton-beton itu yang udah pecah-pecah, ada yang catnya sudah mulai, namanya dibangun 2017, masih ada berapa tahun ini sudah mulai pudar gitu. Mohon nanti bantuannya melalui Dinas Perkim dan teman-teman dinas. Jadi begini, dapat saya tambahkan. Jadi begini, awal saya masuk wali kota, saya lihat kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pusat dari program Kotaku ini, mungkin dari Satkernya, terkait dalam pengerjaan dan program perencanaan ini. Kita pernah dengar loh misalnya gini, orang gali lubang, orang ngaspal terus gali lubang, ditutup lagi, aspal barusan. Pernah kan dengar kayak itu kecil-kecil dulu kan? Orang baru bikin tiang, tiba-tiba pohonnya tebang, orang bangun ini lagi pasang tiang. Akhirnya yang mana ini? Kacau pembangunan ini. Nah, aku bilang dulu awalnya, ayo dong kita ketemu, kita diskusikan. Kalian tuh programnya apa? Karena saya tahu di birokrasi ini penganggarannya itu beda dengan kita di swasta. Kalau kita mau ngerjakan tahun depan, sekarang nggak bisa, udah lewat. Nah kalau mau untuk tahun depan kita sekarang membahasnya. Makanya komunikasi yang baik selama ini terus dipertahankan kami. Jadi kita program-program kita itu, Ibu bikin jalannya, kami bikin gotnya. Gitu kan? Jalannya kan ada misal hampir satu kejadian ini, mudah-mudahan enggak di kita. Bikin jalannya, tapi karena dia nggak tahu di situ dataran rendah, akhirnya begitu udah selesai banjir juga. Yang tahu lokasi itu kan kami, tingkat airnya pas pasang berapa segala macam itu kan kami. Nah itu yang harus kita berkolaborasi tadi aku bilang dari awal. Jadi jangan sampai nanti duit masyarakat kita ini mubazir.
Banyak kita lihat pembangunan ini entah di mana, mudah-mudahan tidak di Pangkal Pinang. Begitu sudah dibangun, tapi tidak maksimal hasilnya untuk masyarakat. Sekarang ini kita membangun duit rakyat ini loh, duit rakyat ini jangan hanya ngejar proyek tok nantinya, ngejar proyek tok ya hanya sekedar menjadi keuntungan segelintir kepentingan orang. Proyek ini harus memang benar-benar berguna untuk masyarakat. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan, kita bersama-sama yuk diskusikan dari awal sampai nanti pembangunan itu. Jangan sudah terbangun nantinya malah tidak berguna. Nah ini Ibu menjadi kita sama-sama untuk diskusikan nanti ke depannya. Oke, mungkin langsung bisa dijawab oleh Bu Era ini, masukan dari Pak Wali. Iya, 3 hal tadi. Pertama, kami berharap apa yang sudah diintervensi. Sebenarnya Pak, di Opas Genas ini Pak ya, kolaborasi kita udah lengkap. Dan APBD sudah, APBN sudah, kotaku juga ada CSR juga. Nah, sebenarnya ini sudah lengkap untuk menangani yang Opas Genas ini. Nah, terkait dengan keberlanjutan tadi, harapan kami ada 3 hal yang menjadi pemikiran kita Pak ya, menjadi bahan pantauan kita bersama. Pertama terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan. Nanti mohon Pak Migo kalau ada yang perlu dipelihara tolong dipelihara, ada yang perlu diperbaiki tolong diperbaikin Pak ya. Kemudian kami berharap adanya pengawasan dan pengendalian. Nah, kita kendalikan yang tadinya kita sudah mencoba mengarahkan ke peraturan bangunan misalnya Pak ya. Nah, kita coba arahkan, kita pantau lagi. Ini sudah sesuai nggak dengan peraturannya, bahwa bangunan itu misalnya harus ada izin, harus begini, standar teknisnya seperti apa dan lain-lain, kelayakan fungsinya gitu Pak ya. Nah, yang terakhir itu Pak, kami berharap karena tadi kita sudah kolaborasi Pak ya, nanti Pak Wali akan ada program Kampung Senyum, kita sudah ada program skala kawasan gitu Pak ya. Sehingga nanti kolaborasi kita ini benar-benar terpantau dengan baik. Harapan kami apa? Harapannya di situ nanti juga ada proses pemberdayaan. Jadi ada bimbingan-bimbingan misalnya dari stakeholder di sana Pak ya, kepada masyarakat di sana, ada bimbingan-bimbingan atau ada bantuan teknis seperti itu Pak ya, atau ada bantuan informasi terkait dengan hal-hal yang harus mereka ketahui gitu. Nah, sehingga nanti kolaborasi kita ini memang dari awal dan akhirnya ini jalan terus gitu Pak, jalan terus, sehingga 3 hal tadi harus diperhatikan. Nah, untuk masyarakatnya sendiri misalnya nih yang hal kecil aja, yang punya rumah mereka punya tanggung jawab untuk membuat cantik dan membuat indah lingkungan rumah dia lah pertamanya. Nanti kalau untuk sarana prasarana tentunya dari kita Pak ya, karena ini sudah terima aset, nanti dari Pak Wali maksud saya ini akan melakukan perbaikan prasarana dan sarana serta utilitas yang ada di sana seperti itu Pak harapannya. Ini jangan sampai nanti terpantau tadi kumuh menjadi tidak kumuh, kemudian dengan kurangnya perhatian dia menjadi kumuh lagi. Harapan kami ini jangan terjadi. Kenapa? Karena tadi kan Bapak bilang ada lokasi lain. Nah, maksud saya begini, konsep kita sebenarnya dari pusat ini masih tersedia anggaran ya, yang masih bisa kita pakai. Sepertinya Pangkal Pinang ada wacana akan memakai dan nelayan Bangkah ada rencana akan. Tapi maksud saya kita harus kalau kita dikasih gitu Pak ya, kita lihatkan dulu ke yang ngasih. Oh, ini yang sudah dibangun ini rapi, tertata, terkelola dengan baik, sehingga pada saat mereka akan menggelontorkan dana kembali ke Kota Pangkal Pinang, ada kepuasan sendiri bagi si pemberi dana ini bahwa oh ternyata Pangkal Pinang orangnya konsisten, ternyata Pangkal Pinang orangnya peduli dengan apa yang sudah dibangun. Nah, harapan kita kolaborasi kita tidak terhenti selesai dibangun ini Pak ya, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, kita akan selalu Pak ya, berkomunikasi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemeliharaan seperti itu. Oke, saya ingin langsung ke Pak Migo, ini dinas teknis langsung yang menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Era, agar penanganan kawasan kumuh ini bisa lebih terintegrasi begitu Pak ya, dan hasilnya juga bisa berkepanjangan, tidak yang sudah ditata menjadi kumuh nanti menjadi kumuh kembali. Ini apa yang akan Anda lakukan langkah-langkah baik itu taktis maupun strategis lah begitu? Baik, tadi berkenaan dengan kegiatan yang sudah dibangun Opas Indah sama Genas ya jalan inspeksi. Nanti untuk pemanfaatan dan pemeliharaan untuk kegiatan yang telah dibangun oleh Balai ini tentu pertama tadi saya sampaikan dibuatnya Kampung Senyum tadi ya pemanfaatannya. Nah, itu tentu ini akan menambah lingkungan situ terjaga ya.
kita buat kampung senyum, kemudian di sana nanti pemeliharaannya yang akan terjaga. Nanti kita ke depan kita akan buat pos polisi taman. Nah, nanti polisi taman nanti mengawasi prasarana-prasarana yang terbangun sehingga akan terjaga infrastruktur yang terbangun. Kemudian nanti kita tempatkan Satgas Smell atau petugas kebersihan. Nanti secara rutin ini akan menjaga lingkungan itu tetap bersih. Nanti juga di sungai-sungainya itu, kan itu banyak juga sampah yang masih ada. Nanti mungkin ada perahu untuk mengambil sampah yang di sana. Nanti seperti itu pemeliharaan kita dengan adanya Kampung Senyum tentu ini akan lebih terjaga. Tapi kan harus ada tadi disampaikan Pak Wali adalah kolaborasi begitu Pak. Artinya dari sistem dari mulai perencanaan sampai dengan dimulainya penanganan tersebut harus dilakukan bersama pemerintah daerah. Yang diharapkan oleh dinas teknis seperti apa? Ya tentu ini kolaborasi ini tetap ditingkatkan. Artinya terima kasih kepada Balai, teman-teman Kotaku ini atas kolaborasi yang selama ini sudah lakukan. Ini tentu juga selain dana APBN dari loan, kemudian dari APBD, tentu ini ada dari CSR dari perusahaan-perusahaan. Jadi ini kita mencoba berkolaborasi dengan misalnya Angkasa Pura, ini kemudian Pelindo, PT Timah, kemudian bank-bank. Jadi ini tentu kita harapkan ke perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang untuk kawasan ini. Nah, tentu juga ada kita untuk mendukung ini, kita membuat ini, kita siapkan dokumen juga. Dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman ini sudah menyiapkan dokumen RP2 KPKPK. Jadi ini singkatannya ya mungkin ini tidak salah ya, rencana pencegahan peningkatan kualitas perumahan kumuh, permukiman kumuh. Jadi itu yang sudah kita siapkan di Dinas Perumahan Kawasan ini sebagai guidance untuk perencanaan penataan kawasan baik nanti di selanjutnya di Kampung Senyum, kemudian nanti keberlanjutannya mungkin ada di Pintu Air dan di Kelurahan Kejaksaan. Nanti ini lanjutan kolaborasi antara Balai dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oke, ini untuk kawasan Kejaksaan dan Kelurahan Pintu Air yang akan dilaksanakan begitu Bu ya? Maksudnya Pak Migo itu kalau nanti ini ada lagi gitu Pak ya, diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana dan rancangannya sudah dilakukan konsepnya oleh dinas. Ya, nanti kita siapkan dokumennya. Dokumennya di RP2 KPKPK itu baik. tadi. Iya, baik. Dan saudara jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali lagi dengan dialog mengangkat tema penanganan perumahan kumuh di Kota Pangkal Pinang. Tetaplah di Dialog 21. Saya tim leader dari tim Kotaku OC4 Bangka Belitung yang ditugaskan oleh tim pusat di Provinsi Bangka Belitung mengharapkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan di Kotaku di Pangkal Pinang ini bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten kota pengembangannya sehingga penuntasan kumuh dan pengembangan dari kawasan Opas Genas bisa terrealisasi seperti apa yang diharapkan, yaitu tuntas kumuh, berkembang ekonomi masyarakat, dan bisa mencegah dari kekumuhan dengan pola kolaborasi yang diharapkan oleh tim pusat dari kabupaten kota.
Baik saudara, terima kasih Anda masih tetap di Dialog 21 dan kita sudah sampai di segmen terakhir perbincangan kita dan sudah cukup panjang tadi kita dengarkan penjelasan dari pihak BPPW maupun Perkim Kota Pangkal Pinang tentang bagaimana penanganan wilayah kumuh di Kota Pangkal Pinang. Pak Wali Kota, ada beberapa daerah lagi yang mungkin akan direncanakan untuk dilakukan penanganan karena dianggap masih butuh intervensi begitu untuk dapat keluar dari pemukiman kumuh, katakanlah begitu. Nah, pertanyaannya apa sih Pak? Katakanlah misalkan intervensi akan dilakukan oleh pihak Kotaku, lalu dari pihak pemerintah kota, ini bagaimana konsep dan juga rancangan dan wilayah mana kira-kira yang memang perlu diberikan perhatian lebih untuk dapat dilakukan intervensi begitu? Ada satu kawasan yang menjadi PR kami sampai hari ini belum bisa kami tangani dengan baik. Karena kawasan ini sebetulnya sangat strategis dari segi kelengkapannya. Kalau kita mau memajukan kepada pihak pusat, itu sudah ready semua. Namanya kawasan Mandara. Kawasan Mandara ini, satu kawasan ini selama ini sudah ditimbun dulunya satu kawasan pinggir sungai dengan hampir sekitar 8 hektaran kalau nggak salah di situ. Bisa kita jadikan satu kawasan yang seperti kita inginkan, terintegrasi untuk penanganan kawasan dari yang tadinya crowded menjadi indah nyaman, juga bisa kita integrasikan dengan peningkatan ekonomi masyarakat kita. Mungkin kita pernah dengar di Bandung semacam di Lembang itu apa ya, social market, yang kalau di kapal itu mereka di perahu, mereka jualan di perahu itu bisa kita manfaatkan semacam itu. Dan kawasan ini juga di tengah kota, di kawasan pemukiman. Jadi kalau ini kita mohon bantuan kepada kawan-kawan di program Kotaku ini, bisa memanfaatkan lokasi ini menjadi lokasi yang bisa yang saya sampaikan tadi untuk perekonomian masyarakat berjalan, juga menjadi kawasan ekonomi wisata kita juga bisa menjadi penanganan kumuh juga bisa di situ. Ya, dari hasil identifikasi begitu Pak, seberapa besar peluang untuk kawasan tersebut memang betul-betul bisa dijadikan sebagai kawasan yang terintegrasi, baik itu dari bagaimana penanganan wilayah kumuh maupun untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pusat pariwisata lah misalnya. Pertama tadi karena memang aset kita ini memang aset pemerintah kota yang secara legitimasinya, aturannya itu sah dan aman. Jadi kita tahulah ya, untuk meminta bantuan dari pusat ini yang pertama sekali adalah masalah aset. Aset ini harus kita benar-benar tekankan. Kedua, dari segi seperti Ibu Era sampaikan tadi bahwa harus ada sumbangsih dulu dong dari pemerintah kota terkait perhatiannya, apakah ini main-main nantinya, apakah ini serius. Nah, dari segi itu kami sudah membuat penganggaran, misalnya di DED-nya kami sudah siapkan, misalnya FS-nya. Nah, terus kami menyiapkan itu, nanti pihak dari Kotaku yang akan mendukung selanjutnya, berkesinambungan selanjutnya. Kami juga menjamin bahwa kebutuhan ini memang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Karena contoh nih, di sekitar situ ada yang jual kuliner UMKM di pinggir sungai. Ini merusak pemandangan dan menyebabkan mereka buang sampah sembarangan sehingga air di sungai tersebut, sungai kita tersebut menjadi kotor. Alangkah indahnya ini kita alokasikan di tempat yang baru yang akan kita rencanakan tadi. Selanjutnya juga, ini sebelumnya lokasi ini sudah ada pembangunan sedikit terkait untuk taman kota, tapi terhenti karena penganggaran kita yang kurang. Hal-hal seperti ini sudah kami siapkan sehingga saya rasa sudah selayaknya sudah bisa dibantu oleh pihak Kotaku untuk melanjutkan dari pembangunan apa yang kita rencanakan ini. Desainnya juga sudah kami buat dari kita, kawan-kawan sudah buat. Kita juga akan berupaya bagaimana
meyakinkan dari kawan-kawan nanti pemaparannya kita siapkan untuk di kotaku dari pihak di sini Satker, di pusat juga kami akan berupaya UPT-nya ya, untuk UPT-nya nanti kami juga akan berupaya di pusatnya bagaimana meyakinkan yang di pusat sana agar program ini terlaksana. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung dialog kita. Saya ingin ada closing statement dari Anda bertiga terkait dengan bagaimana upaya penanganan perumahan dan juga permukiman kumuh melalui program Kotaku ini. Saya mulai dari Pak Wali, Bapak Dr. Maulana Akhlil, silakan Pak. Tidak mungkin membangun sebuah daerah kota ini tanpa bersama-sama. Dengan segala keterbatasan yang ada, pastinya kami sangat berharap bantuan dari pemerintah pusat melalui UPT tadi ya, Ibu Era dan kawan-kawan, Bu Cika dan kawan-kawan, untuk membantu kami membangun Kota Pangkal Pinang ini. Keberhasilan ini akan tercapai apabila dikerjakan secara bersama-sama. Bukan keberhasilan punya Molen sendiri, tapi keberhasilan ini adalah semua. Terima kasih kepada program Kotaku yang telah turut membantu selama ini dan mohon selanjutnya dilanjutkan. Oke, baik, Ibu Era Puspita, silakan Bu. Iya. Di penghujung acara, Pak Molen, kita kembalikan kepada bahwa tujuan kita adalah melakukan penanganan kumuh, Pak ya, di mana ada pencegahan dan peningkatan. Harapan kami apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini bisa terkelola dengan baik sehingga capaian-capaian kumuh di Kota Pangkal Pinang ini bisa terselesaikan dengan baik, bermanfaat bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang dan bisa merubah struktur yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita cita-citakan bersama berbuah indah, Pak ya, menjadi bermanfaat untuk Kota Pangkal Pinang. Oke, baik, Ibu Era, terima kasih. Pak Migo. Terima kasih. Kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini untuk pencegahan peningkatan kualitas perumahan kumuh. Ini kami pada tahun ini merupakan awal untuk membuat Kampung Senyum. Ini ada 3 titik tadi ya yang sudah saya sampaikan, berkenaan parkir, landmark, dan taman. Nanti yang ke depan ini ada 13 titik lagi di tahun-tahun depan 2022 ada 13 titik lagi. Ya tadi saya sampaikan ini pusat kuliner. Nanti kita buat infrastrukturnya ya untuk pujaseranya, bangunannya, kemudian air minumnya di situ, kolaborasi dengan PDAM, yang tadi yang pujasera dengan PU, serta nanti ada polisi taman, pos tabat polisi taman tadi dengan Dinas Lingkungan Hidup ini akan kita buat. Kemudian juga posko untuk petugas kebersihannya. Ini ada 13 titik yang akan kita buat kembali di tahun 2022. Ada salah satu jogging track tadi, intinya 16 titik. Nah, tahap ini tentu kita sudah menyiapkan surat tanah untuk pembangunan infrastruktur tadi. Nah, kemudian kolaborasi yang telah terjalin selama ini antara Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, Bu Cika dan teman-teman Bu Era serta Kotaku ini tetap berlanjut dan konsentrasi ke Pangkal Pinang Ibu, karena Pangkal Pinang itu adalah instansinya Provinsi Bangka Belitung yang disampaikan Pak Wali, wajahnya Provinsi Bangka Belitung, konsentrasi ke Pangkal Pinang Ibu untuk pembangunan kolaborasi ini. Nah, kemudian untuk untuk nanti ke masyarakat ini apapun infrastruktur yang telah kita bangun baik melalui APBD, APBN, CSR ini tolong kita pelihara sama-sama, paling tidak merusak. Kemudian dengan pengusaha-pengusaha baik swasta maupun BUMN ini nanti tetap mengutamakan program CSR-nya sehingga kita pemerintah kota terbantu dalam hal pengentasan kawasan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh ini. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Maulana Akhlil, Wali Kota Pangkal Pinang, terima kasih Pak atas perbincangannya pada hari ini. Ibu Era Puspita, terima kasih. Pak Migo juga terima kasih. Dan saudara, majunya suatu wilayah tentu saja bukan hanya diukur tentang bagaimana pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, tapi bagaimana masyarakat di dalamnya bisa nyaman dengan tidak adanya pemukiman kumuh di dalam wilayah tersebut. Karena itulah penanganan perumahan kumuh dan juga permukiman kumuh sangat diperlukan dalam rangka untuk berkolaborasi antara pemerintah kota dan juga program Kotaku ini untuk dapat mengeluarkan dan juga mencegah tumbuh kembangnya pemukiman kumuh di wilayah Kota Pangkal Pinang untuk membuat Pangkal Pinang semakin tersenyum. Akhirnya saya Dek Revolino, mohon pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.